Haleluya, shalom semuanya. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang dimanapun saudara berada, di Hong Kong, di Indonesia, ataupun dimanapun saudara berada. Ini adalah ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan kita. Pertandingan yang sudah ditugaskan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Amin, haleluya. Sebelum itu akan pujikan Tuhan, ku kan terbang. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami terbang tinggi Tuhan dalam segala permasalahan hidup kami Tuhan dengan iman kepada Yesus. Engkau Allah yang selalu membawa kami lebih tinggi daripada apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Bapa di surga, berkati pembicaraan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, sini ada saya Pak Ari dan Pastor Edmund, gembala daripada ICA yang ada di Hong Kong, dan juga ada Jeremiah, rekan saya yang melayani di ICA Jemaat Indonesia. Hari ini saudara, kita akan berbicara tentang bagaimana kita menjalankan hidup kita dan bagaimana kita mengakhiri dengan baik. Saya akan kutip dalam satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Oh, haleluya, pernyataan yang luar biasa. Saya, Paulus mengatakan, setelah mengakhiri hidup saya dengan baik. Pastor, mungkin tidak semua orang bisa berani mengatakan itu, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertandingan kehidupan kita, jalur kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka jatuh dan belok gitu ya. Sehingga seakan-akan kita lihat pertandingan kehidupan saya di belakang itu kayaknya nggak mulus, nggak smooth. Kira-kira bagaimana Pastor? Untuk kita tetap on track, selalu dalam track jalan kehidupan kita yang sudah disediakan Tuhan, supaya kita seperti Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik. Ya, Pastor Ari, setiap orang di dunia ini ada
memang ada tujuan, ada target, ada tujuannya, dan setiap orang itu memang mau ada tujuan. Ya. Ya, jadi tetapi seringkali kita tidak tahu tujuannya apa. Kadang-kala orang tua yang memberikan tujuan itu ataupun suami atau istri, ya. Nah, yang pertama kita harus tahu ada tujuan di kehidupan ini, bukan kehidupan yang sia-sia. Ya, dan tujuannya bukan untuk supaya kita bisa hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita ada di dunia ini buat sementara. Kita semua tahu ya. Tapi sampai kapan kita tidak tahu. Itu yang kadang-kala menakutkan ya. Nah, kalau kita memang setuju yang saya katakan tadi, tujuan yang kita cari itu hanya Tuhan yang bisa berikan buat kita. Tujuan itu dari Tuhan, bukan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ya, karena Tuhan yang meletakkan kita ini di dunia ini. Saudara, di Indonesia atau di mana-mana saja itu rencana Tuhan. Ya, sudah direncanakan supaya kita diletakkan di sana, dilahirkan di sana. Langsung Tuhan yang meletakkan kita di dunia ini juga ada juga tujuan. Tuhan tidak akan meletakkan ataupun bring you to this world, ya. Membawa kita ke dunia ini. Membawa Pastor Ari atau saya atau Pak Yeremia ke dunia ini tanpa tujuan. Setiap orang ada tujuan. Tuhan itu ada tujuan, tetapi tujuan dia buat Pak Yeremia, Pastor Ari sama saya itu lain-lain bedanya. Ya. Ya, itu detail ya. Tuhan itu detail. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dan mendengar suara Tuhan. Apakah tujuan Tuhan buat saya di dunia ini? Yang pertama. Langsung kalau kita sudah tahu tujuan kita, itu secara iman ya, kita tahu. Kadang-kadang kita kurang jelas, tetapi kita tahu tetapi tidak jelas. Yang pertama kita harus ada kerelaan mengikut rencana Tuhan, bukan rencana sendiri. Oke. Emang mungkin bicara tentang ketika kita anggap ini benar, tetapi ada perubahan, kita harus siap dengan perubahan dalam apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, rencana Tuhan buat kita semua itu beda-beda. Kita harus rela menerima, mengikut rencana Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kala kita pikir rencana saya itu lebih sempurna, lebih baik dari rencana Tuhan. Saya mau mengikut rencana sendiri. Ya, langsung kalau gitu, kehidupan kita mungkin sukses di dunia, tetapi kita tidak fulfill ya. Memenuhi. Tidak memenuhi. Seperti makan tetapi tidak kenyang. Aduh, ini yang paling sakit ya kalau kehidupan gini ya, makan banyak tapi tidak kenyang, tidak puas. Tidak ada rasa puasnya ya. Ya, tidak puas. Ada orang makannya sedikit tapi sudah puas. Jadi kehidupan yang tidak mengikut rencana Tuhan itu seperti begini. Chase after the wind ya. Kalau kita mengejar angin gitu ya. Iya. Kita mengejar angin kan nggak bisa kita kejar ya. Ya, bila kita pikirnya sudah ditangkap angin itu masih tidak ada. Ya, jadi gitu ya. Ya, itu yang pertama. Itu yang paling susah ya. Surrender your will and receive the will of God. Ya, kita serahkan kehendak kita terima rencana dan kehendak daripada Allah. Ya. Yesus menunjukkan a model ya. Yesus katakan let your will be done. Yesus sendiri mengatakan terjadilah seturut dengan kehendak Bapa. Iya. Langsung Pastor Ori tadi tanyakan ya sebagai seorang pelari ya yang terutama ini kita harus tahu tujuannya, garis finish line-nya. Itu memang kalau tidak kita lari-lari ya tanpa tujuan. Larinya mungkin cepat ya, mungkin jauh tapi tidak sampai tujuannya. Ya. Jadi yang kedua, kita ini harus sehat. Orang yang tidak sehat tidak akan bisa berlari. Ya, rohaninya sehat artinya. Punya fokus ya, tetapi juga rohaninya sehat. Bagaimana kita bisa sehat? Baca firman Tuhan, berdoa, ada persekutuan, ya. Ya, diberi makan yang sehat. Orang yang makannya tidak sehat tidak bisa lari loh. Ya. Nah, yang ketiga ini kita harus ada fokus ya. Kalau di kehidupan ini seringkali ada yang sesuatu yang kalau distraction bahasa Indonesia gangguan gitu ya. Ya.
gangguan ya. Di musim apa saja kita melalui, fokusnya harus sama. Oke. Kadang-kala kita pikirnya begitu. Sekarang fokus saya sekolah. Tapi fokusnya itu bukan sekolah. Fokusnya itu masih rencana Tuhan. Oke. Sekolah itu hanya musimnya. Pada saat itu. Pada saat itu. Yang membawa kita kepada rencana Tuhan, fokusnya. Nanti mungkin kita berumah tangga, tapi kadang-kala kita pikirnya fokusnya rumah tangga. Kalau bahasa Inggris saya bilang, if your season becomes your reason, then your season is your prison. Kalau keadaan hidup kita pada suatu masa itu menjadi alasan utama dalam tujuan hidup kita, berarti pada musim saat itu dia akan memenjarakan kehidupan saudara selamanya. Ya, if your season becomes your prison, then your season is your prison. Ya, mungkin kalau anaknya sudah ada anak, bilang kita, oh ini tujuan hidup saya sekarang ada bayi, ada anak, ya 20 tahun ini anak. Jadi itu yang sudah memenjarakan kita atau pekerjaan. Tunggu sampai saya retire ya. Pensiun atau kembali ke Indonesia nanti, saya mengikut rencana Tuhan. Aduh, itu sudah. Jadi karya itu menjadi prison, memenjarakan kita. Ya. Jadi kita harus lihat seperti Yusuf ya, Joseph. Waktu di pit, in the pit. Di dasar sumur. Di sumur, dia masih bilang, tujuan saya rencana Tuhan. Ya, sudah sampai di penjarakan, dia masih fokusnya rencana Tuhan. Dia melihat ini walaupun di sumur atau di penjara, dia dalam perjalanannya berlari sampai garis yang terakhir. Ya, sangat luar biasa ilustrasi untuk Yusuf ya. Kita akan berdoa buat saudara. Kita pertama menemukan tujuan, Pastor ya. Kadang-kadang menemukan tujuan itu sendiri, destinasi, garis finishnya itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang banyak sekali masalah hidup yang membuat kita nggak fokus dan lari. Saya percaya kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan kembali menggandeng tangan kita kepada jalan yang Dia mau, yang rencanakan buat kita semuanya. Ya, mungkin Pak Jer ada pertanyaan tambahan. Pertanyaan Pastor, kalau seumpamanya dalam perjalanan kekristenan kita gagal atau kita sadar bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kadang kita berlari tidak kepada arah itu, atau kita gagal saat kita berjalan ke arah-arah itu. Jadi kalau kita gagal, apa yang harus kita lakukan, Pastor, supaya kita finish well? Ya, saya percaya Tuhan itu sovereign ya. Bahasa Indonesia? Berdaulat ya, berkuasa berdaulat. Walaupun kita melihat yang kita lakukan itu salah, ya, atau kesilapan atau kesalahan, Tuhan bisa menguasai kesalahan dan kesilapan saya dan menjadikan itu sesuatu kebaikan, membawa saya menuju kepada sasaran saya, rencana saya. Seperti Yosef ya, katakan saudaranya, mereka mau membunuh dia, langsung dijualnya sebagai hamba. Tetapi itu Tuhan menjadikan itu part of the journey ya. Ya, bagian daripada perjalanan hidupnya. Ya, kalau secara manusiawi saya tidak paham ya bagaimana. Tetapi itu rencana seperti Yesus. Yudas Iskariot itu betray. Pengkhianat. Mengkhianati Yesus. Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Yesus tidak bisa ke kayu salib. Yesus harus dikhianati, langsung dibawa ke kayu salib. Nah, bagaimana ini menjadi rencana Tuhan juga? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu berdaulat, Tuhan berkuasa. Ya, yang Pak Yeremia tadi katakan, mungkin itu juga kesalahan saya, kesilapan saya, ataupun kesalahan orang lain, kesilapan orang lain. Mungkin juga mereka. Tapi Tuhan bisa melakukan ini seperti Yesus katakan, you intended it for evil, but God intended for good. Ya, engkau ya katakan kepada saudara-saudara yang engkau merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik. Ya, mungkin pandemik ini kita kehilangan pekerjaan, keuangan kita, mungkin juga ada yang kesehatan kita ini terganggu. Nah, memang kita sedih ya, tetapi rencana Tuhan itu cannot be destroyed. Ya, tidak Okay, bisa I'll take away from you.
if you are willing and you want the will of God. Ya. Pastor Edmund memberikan sesuatu yang luar biasa, bahwa rencana Tuhan tuh dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama buat setiap kita. Tidak pernah berubah dan tidak juga bisa diambil. Dia sudah merencanakan A buat kita, buat saya A, buat Pastor Edmund B, buat C, buat Pak Jeremy, pasti akan A, B, C. Apapun dalam kehidupan kita, musik kehidupan kita, Tuhan akan menggenapi rencana buat kita. Sangat menarik Pastor. Kita lihat juga Paulus ya, dia dulu musuh orang percaya. Tuhan ubahkan, mati itu rencana Tuhan. Dan dia akhirnya bisa mengatakan, saya sudah menyelesaikan pertandingan hidup saya dengan baik, dengan iman saya. Saya nggak tahu apa masalah kehidupan saudara, sehingga mungkin saudara saat ini bingung, apakah benar Tuhan rencanakan ini. Mari kita, seperti Pastor mengatakan, kita berserah penuh. Apapun keadaan, seakan-akan saudara tidak melihat rencana Tuhan dalam keadaan saat ini, misalnya pandemi, tetap kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan iman saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, dan Dia akan lebih jelas lagi membawa saudara kembali kepada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan hidup saya dengan baik di dalam iman kepada Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Pastor Edmund, mungkin sebelum berdoa ada tambahan? Ya, kehidupan kita ini tidak sempurna. Ya, kita semua ya, ada yang tidak sempurna, ada masalah. Tetapi masalah itu menjadi message kita ya. Ya, kalau bahasa Inggris bilangnya test itu menjadi testimony. Mess itu become message. Ya. Jadi kita ini karena kehidupan ini tidak sempurna, tetapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan buat kita itu sempurna, karena Tuhan itu sempurna. Ya, jadi jangan disappointed or discouraged. Jangan patah hati, putus asa. Putus asa ya. Mungkin keluarga kita ini tidak sempurna. Marriage itu tidak sempurna. Anak kita tidak sempurna. Gerejanya tidak sempurna. Pelayanannya tidak sempurna. Orangnya tidak sempurna. Tetapi kalau kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu akan menyempurnakan perjalanan ini, rencana Dia. Ya, yang paling utama ini kita mengatakan, Tuhan, kehidupan saya yang tidak sempurna ini saya berikan buat kamu, Tuhan. Tuhan menyempurnakan dia. Menyempurnakan kehidupan saya ini artinya memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin pandangan mata orang sekitar kita itu masih tidak sempurna, tetapi itu memuliakan nama Tuhan yang terutama. Itu tujuan kehidupan kita. Jadi itu yang kita puas. Ya, kalau gitu kita puas. Mereka melihat kita, dia bilang, oh itu pasti Tuhan Yesus. Itu paling puas. Amin. Mungkin Pastor Ed bisa menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami orang yang tidak sempurna, tetapi Tuhan sudah berikan rencana yang sempurna. Amin. Kami tahu kehidupan kami ini yang paling puas dan akan puas dan pasti puas bila kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan kepada kamu. Allah Bapa kami Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Yang tidak sempurna. Amin. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dan rencanakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, tetap semangat, fokus kembali pada lari kepada tujuan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu